Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah kaidah fikih da ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan yang meragukan menuju kepada sesuatu yang tidak meragukan. Kaidah ini diambil dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan Al-Imam An-Nasa'i. Dari sahabat Al-Hasan, cucu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini juga dimasukkan oleh Al-Imam An-Nawawi ke dalam hadis yang ke-11 di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. An Abi Muhammad, dari Abu Muhammad. Jadi julukan Al-Hasan yaitu Abu Muhammad. Al-Hasan dipanggil dengan Abu Muhammad. An Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Hasan yang dimaksud di sini adalah Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Jadi jarang nih kita dapat hadis riwayat Al-Hasan. Nah, salah satu riwayatnya adalah yang tadi, da ma yaribuka ila ma la yaribuka. Siti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi. Jadi Hasan ini cucu dari putri Rasulullah. Kalau bahasa Arab itu sibti, sin ba to, itu untuk cucu dari anak perempuan. Kalau cucu dari anak laki-laki, hafid. Jadi Rasulullah tidak punya anak laki-laki yang dewasa kemudian menikah kemudian punya anak, tidak. Makanya dibilang di sini di riwayat ini Sinti Rasulullah, cucu Rasulullah dari putrinya yaitu Fatimah. Wa raihanatihi, dan raihanah ini bahasa kamusnya adalah wewangian, parfumnya, bunganya yang mengeluarkan aroma. Tapi kalau tekstualnya bisa kita artikan kesayangan beliau. Jadi kemana-mana digendong. Karena beliau lahir, Al-Hasan lahir pada tahun ketiga Hijriah. Sudah 3 tahun Rasul di Madinah, Al-Hasan lahir. Jadi baginda Rasulullah SAW sangat menyayanginya karena ini cucu pertama. Wah, namanya cucu pertama apa aja dikasih, ya kan? Nanti baru tahun keduanya ada Al-Husain. Tadinya Al-Imam Ali radhiyallahu anhu ingin menamainya Al-Harb, tapi sama Rasul diganti dengan Al-Hasan. Jadi bagi kakek boleh namain cucunya, ngasih nama ke anak dari anak kita.
Nih, kakek punya nama yang bagus nih untuk anakmu, kasih. Dan barokah, namanya barokah orang tua kita ambil. Masya Allah. Qala Al-Hasan berkata, hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku apal sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa hadisnya? Pendek banget. Da ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan yang meragukan menurutmu ke sesuatu yang tidak meragukan. Hadis riwayat At-Tirmidzi wa Nasa'i wa qala Al-Imam At-Tirmidzi. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. An-Nasa'i juga meriwayatkan dalam kitab Sunan An-Nasa'i. Dan dihasankan hadisun hasan sahih, kata Imam At-Tirmidzi, hadis ini baik dan sahih menurut jalur sanad. Makanya para ulama menjadikan hadis ini adalah hadis yang masuk ke dalam kaidah fikih. Tapi sebelum kita membahas hadis ini, kita lihat dulu perawinya, jarang-jarang perawinya Al-Hasan. Beliau lahir tahun ketiga, banyak bersama Rasulullah SAW. Bahkan kalau kita ingin merujuk bagaimana anak-anak bermain di masjid, bagaimana ramahnya masjid untuk anak-anak, kita rujuk sejarah Al-Hasan. Kakeknya lagi ceramah di atas mimbar, Al-Hasan datang, turun itu, baginda Rasulullah turun, gendong, cium, dipeluk, diangkat. Bahkan ketika sholat berjamaah diajak, dari kecil diajak, digendong. Jadi nggak dibiarin main-main kemana-mana, enggak. Anak kecilnya ditahan tuh, tahan biar nggak diganggu orang. Ketika mau sujud ditaruh di bawah badannya, kemudian beliau pun sujud sambil menutupi Al-Hasan. Kadang Al-Hasan namanya orang Arab ya lumayan kecilnya, itu nggak kayak kita kan pasif gitu, dia aktif naik ke punggung Rasul, sampai Rasul tuh nggak bangun dari sujud, dibiarin aja. Itu saking sayangnya kakek terhadap cucunya ya. Nggak dibentak gitu. Lihat ya perlakuan ayah kita ya kan, kalau sama kita dulu woi galaknya ampun, cuma nama cucunya nggak ada galak-galaknya sedikit pun itu. Kakek tuh gitu, wah cucunya dibela. Bahkan ketika diomelin sama bapaknya, kakeknya bilang boleh sini ke kakek, sini dipeluk sama kakeknya. Nah ini kakek luar biasa. Makanya Al-Hasan itu diperlakukan seperti demikian mulia sama baginda Rasulullah SAW. Bahkan dibilang sayyid. Inna ibni hadza, kata Rasulullah, anakku ini sayyidun, tuannya orang-orang, akan menjadi sayyid, tuan. Makanya keturunan Hasan dibilang syarif atau syarifah. Kalau syarif untuk laki-laki yang mulia, syarif itu artinya yang mulia, syarifah wanita mulia. Kalau keturunan Husain biasa dipanggil Sayyid atau Sayyidah. Jadi Al-Hasan sama Al-Husain, untuk membedakannya kalau di dunia persanadan, yang dipanggil Sayyid atau Sayyidah keturunan Al-Husain, yang dipanggil Syarif atau Syarifah keturunan Al-Hasan. Kita bisa bedakan. Adapun Habib itu panggilan untuk kiai-kiai di Indonesia yang keturunan Arab dulu. Sekarang udah bergeser nih, anak-anak juga dipanggil Habib, bahkan yang ngaku kebal dipanggil Habib juga gitu.
yang aku bisa nggak membantu tembak, bisa meramal masa depan. Nah ini bahaya. Jadi ada pergeseran seperti Gus dulu itu anak kiai yang belum jadi kiai, bapaknya wafat, sang kiai punya pesantren wafat, nanti dia naik jadi kiai. Sekarang sampai orang-orang punya ilmu-ilmu pengobatan perdukunan dipanggil Gus juga, ini bahaya. Ada pergeseran. Beliau Al-Hasan tidak banyak tuh ceritanya sampai tahun di mana ayahnya wafat. Jadi umur 1 tahun pada tahun ke-3 Hijriah bersama baginda Rasulullah, bersama ayahnya, bersama ibunya, itu luar biasa. Mengalami masa-masa yang sulit. Bahkan di dalam surat Al-Insan itu termaktub gitu, kisah keluarga Ali bin Abi Thalib dan Fatimah bagaimana kekurangan. Ketika sedang masa-masanya susah, cuman punya gandum di rumah sedikit, seorang yatim minta makan. Padahal mereka juga di rumah itu pengen buka puasa, tapi mereka mendahulukan yatim. Besoknya datang orang miskin, miskina wa yatima wa asira, dalam surat Al-Insan itu ala qulbihi miskina wa yatima wa asira. Ayat keberapa? Ke-8. Dikasih. Besoknya datang lagi tawanan perang, kelaparan, dikasih. Sampai mereka itu nggak berbuka puasa kecuali dengan air. Itu keluarga Ali bin Abi Thalib. Tapi ketika menjabat di Irak, di Kufah, itu luar biasa. Perbendaharaan Persia dan Romawi itu terkumpul semua di Kufah. Sampai-sampai Ali itu lari dari harta benda. Pilihlah selain aku, wahai harta, wahai dinar, wahai dirham, pilihlah selain aku. Itu saking nggak maunya dekat dengan harta kekayaan, karena hisabnya lama itu. Kata Rasulullah, orang miskin itu orang kaya itu dihisab 500 tahun setelah orang miskin. Jadi nunggunya 500 tahun baru kita 500 tahun kemudian panggil di padang mahsyar. Makanya para sahabat dulu walaupun kaya mereka zuhud, karena harta itu tidak dimasukkan ke dalam hati. Harta itu hanya digenggam, dapat langsung dibagi. Bahkan Rasulullah SAW pernah habis sholat asar, assalamualaikum, assalamualaikum, langsung masuk kamar, nggak pakai zikir lagi. Kenapa? Beliau langsung mengeluarkan harta yang datang kepadanya, dikeluarkan langsung dibagi dan habis. Itu cara memperlakukan dunia. Genggamlah dunia di tanganmu, bukan di hatimu. Itu salah satu metode para as-salafus saleh dari kalangan sahabat Rasulullah SAW memperlakukan harta. Umar bin Khattab hartanya berlimpah, ya kan? Sampai ada sejarah mencatat harta itu punya kebun 70.000 kafling, kebun kurma. Bagaimana gede? Belum lagi itu baru kebun itu, belum lagi dinar dirham, belum lagi kendaraan, belum lagi rumah. Tapi beliau tidak pernah makan pada masa-masa paceklik itu kecuali roti kering dan cuka. Kalau kita bukan cuka yang botolan gitu, bukan. Kayak kalau yang di nasi goreng acar gitu. Nah, seperti itu. Sampai warna wajahnya itu jadi ungu, Umar bin Khattab, dan badannya yang begitu besar jadi kurus kering. Jadi tinggi jambung itu kurus. Wah, itu hidup beliau. Dan hanya punya baju 2 lembar, jahitannya lebih dari 2
24 ambalan, Masya Allah. Itu orang yang kaya raya luar biasa. Utsman bin Affan juga, Masya Allah kan. Nah, Hasan ini pernah di zaman Utsman itu dikirim oleh ayahnya Ali bin Abi Thalib untuk menjaga Utsman. Ketika datang ke rumah Utsman di Madinah, ternyata Utsman telah terbunuh. Bahkan Hasan kena sabetan pedang. Jadi nggak ada perselisihan antara Ali dengan Utsman, antara Ali dengan Umar, antara Ali dengan Abu Bakar sebagaimana yang diriwayatkan orang-orang Syiah. Dan Al-Hasan derajatnya di kalangan Ahlu Sunnah lebih tinggi dari Al-Husain karena beliau kakak. Bahkan jabatan khilafah setelah ayahnya, setelah Ali bin Abi Thalib, itu orang-orang Kufah membaiat Al-Hasan, bukan Al-Husain. Makanya perbedaan antara kita dengan Syiah itu, antara Al-Hasan dan Al-Husain bisa dilihat. Kalau yang lebih mengagungkan Al-Husain berarti kelompok Syiah. Kalau zaman dulu gitu menandai. Kalau yang lebih mengagungkan Al-Hasan, karena Al-Hasan itu dicintai. Kenapa bisa lebih dicintai oleh banyak kalangan, bukan sekelompok kalangan? Itu dulu ada sabda Nabi ketika Al-Hasan masih kecil, ibni hadza la'allallahu an yusliha bihi baina fi'ataini minal muslimin. Ini anakku ini nih, semoga menjadi pendamai. Itu udah didoain sama Nabi, menjadi pendamai nanti ketika dua kubu besar, fi'ataini azimatain, dua kubu besar berselisih. Benar. Ketika Ali radhiyallahu anhu wafat, dibunuh oleh Abu Muljam. Ketika beliau ngambil wudhu, ditebas, wafat. Itu Al-Hasan di baiat. Muawiyah 20 tahun lebih tua dari Al-Hasan. Dan Muawiyah punya pengalaman memimpin di Damaskus dari zaman Utsman bin Affan, dikirim ke sana. Lama sudah. Jadi Muawiyah itu pengalamannya lebih banyak daripada Al-Hasan. Makanya beliau mengutus utusan ke Al-Hasan, biar aku saja yang memimpin, biar umat Islam ini lebih damai. Saya lebih banyak pengalamannya, mengajukan diri agar Al-Hasan tidak menjadi khalifah. Turunlah engkau dari tampuk kekhilafahan. Dibujuk dirayu tuh, nanti setiap tahun aku kasih 1 juta dirham. Kata Al-Hasan, tadinya nggak mau Al-Hasan karena mengikuti para jenderalnya. Salah satunya Ubaidillah bin Fadl, anak dari Ibnu Abbas. Tapi ketika Ubaidillah juga menyeberang ke kubu Muawiyah dengan 12.000 pasukan, wah udah habis kehabisan pasukan. Ya udahlah, berdamai. Akhirnya setelah berdamai, Muawiyah datang ke Kufah bertemu dengan Al-Hasan. Al-Hasan naik mimbar pada hari ini. Jadi Al-Hasan itu cuma 6 bulanan, nggak sampai 1 tahun. Dari tahun 40 ke 41, jadi hanya 6 bulan. Kasih ke Muawiyah, ini jabatan. Daripada kita berperang, ngabisin uang banyak, ngabisin 1 generasi, bahkan bisa 2 generasi. Karena Al-Hasan itu memanggil seluruh yang masih mampu berdiri, ya kan? Berarti umur 60 dari umur 20 sampai 60 itu kan bisa 2 generasi untuk ikut berperang. Tapi orang Kufah ini namanya orang Irak, dari zaman dahulu bebel. Kalau diajak itu susah. Ini tabiat orang Irak gitu. Sampai sekarang itu Saddam Hussein ngajak, yuk kita lawan Amerika, enggak mau. Akhirnya kalah. Sekarang sengsara kan. Makanya di Indonesia jangan sampai terjadi revolusi, karena makan
dan pengorbanan yang besar sekali. Yuk kita tahan diri. Kita doain aja semoga dapat pemimpin yang lebih baik dan lebih baik ke depannya daripada kita mengadakan revolusi, karena harganya mahal sekali. Al-Hasan ini dia pintar berpolitik. Makanya udahlah, daripada ricuh, saya kasihkan kepemimpinan kepada Muawiyah. Alhamdulillah di zaman Muawiyah, Masya Allah, angkatan perang mulai. Udah nggak ada lagi yang namanya pemberontakan di dalam, kecuali sedikit orang-orang Khawarij gitu, dan orang Syiah. Nanti juga diselesaikan di zaman Yazid. Angkatan perang angkatan laut dibikin di zaman Muawiyah, luar biasa. Sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu. Semua orang yang kira-kira ingin memberontak dilunakkan dengan dikasih tanah, dengan dikasih jabatan, dikasih harta, gitu, luar biasa. Sehingga bisa meredakan keadaan di dalam, di internalnya kaum muslimin. Bahkan Al-Hasan sendiri ketika menuju Madinah itu dia panggil lagi oleh Muawiyah, yuk ikut aku berperang memerangi kaum Khawarij gitu. Cuman Al-Hasan bilang, aku mundur dari tampuk kepemimpinan itu untuk perdamaian, bukan untuk peperangan. Makanya Al-Hasan tidak mau memimpin kaum muslimin melawan Khawarij. Beliau pulang ke Madinah, sampai di Madinah disambut, kecuali sedikit orang yang kecewa. Karena sebenarnya yang namanya kepemimpinan itu harus Quraisy, harus orang dari Bani Hashim kalau bisa, harus Quraisy. Al-Hasan pulang ke Madinah, kemudian 9 tahun kemudian wafat. Jadi kira-kira tahun 50, 9 tahun setelah meletakkan jabatan. Ada yang mengatakan Al-Hasan diracuni oleh istrinya sendiri. Tapi ada juga ulama yang bilang tidak seperti itu kisahnya. Jadi yang namanya versi tergantung kita baca versi mana. Sejarah itu demikian. Beliau ketika ingin wafat berwasiat, tolong kuburkan aku di samping kakekku. Tapi Bani Umayyah itu menolak, karena Utsman saja tidak dikuburkan di samping Rasulullah. Kan Bani Umayyah itu keluarga Utsman semua. Muawiyah itu salah satu keluarga Utsman bin Affan, menolak. Utsman aja tidak dikuburkan di sini. Akhirnya ricuh itu. Kemudian Abu Hurairah datang menengahi. Apa wasiat dari Hasan? Kata keluarganya, beliau minta dikuburkan di samping kakeknya dengan izin Aisyah dulu, tapi tanpa ada keributan. Nah, udah diberes. Aisyah ngizinin enggak? Enggak. Ada keributan enggak? Ada, tidak diribut antara kubu Utsman dan kubu Al-Hasan. Akhirnya nggak jadi dikubur di situ. Sekarang ada di samping neneknya, di pemakaman Baqi. Ada di sekarang kuburannya di pemakaman Baqi. Inilah kisah tentang perawi hadis da ma yaribuka ila ma la yaribuka. Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Beliau ini sayyid. Nah, makanya kita jangan tabu nih kalau mendengar kalimat sayyid. Karena dalam Al-Quran sendiri ada di surat Ali Imran, Nabi Yahya itu langsung oleh Allah digelari sayyid. Wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas sholihin. Dia adalah sayyid. Makanya kalau kita dengar orang sayyidina, tapi ada pergeseran ke sini kalimat sayyid itu. Sayyid sayyidah. Jadi kalau dulu itu sayyidah itu nyonya. Kalau di Indonesia disingkat jadi siti. Di Arab perempuan-perempuan Indonesia dibilang Siti Rohmah. Jadi kan suka dipanggil. Itu ada pergeseran. Siti artinya nyonya. Rohmah
artinya penuh kasih sayang. Jadi dulu sejarahnya itu Siti Rohmah itu panggilan untuk wanita tidak baik yang ada di Mekah. Di zaman awal-awal dikirim ke sana wanita-wanita penghibur. Nah, itu harus kata ini sudah tergeser, harus dikembalikan sih. Sayyid, sayyidah itu panggilan yang mulia. Adapun teks dari hadis tersebut, dak ma yaribuka, tinggalkan yang meragukan. Ila ma la yaribuka, kepada sesuatu yang tidak meragukan. Nah, ini banyak ini di antara kita, ya kan? Yang ragu-ragu dalam ibadah. Contohnya sahur atau buka puasa. Ini udah fajar belum sih? Ragu, dia bangun kesiangan, akhirnya nggak sahur. Sebenarnya kalau masih melihat langit hitam, belum ada bias di ufuk, gitu. Belum ada seperti dari kiri ke kanan, belum ada hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Itu mestinya masih malam, masih bisa sahur. Atau yang berbuka puasa di tempat yang tidak terdengar azan. Kalau matahari sudah terbenam, buka puasa aja, jangan nunggu sampai malam. Jangan ragu-ragu dalam masalah ibadah. Bahkan ada sebuah hadis Rasulullah SAW ketika beliau ditanya tentang seseorang yang ragu apakah sudah batal atau tidak. Rasul bersabda, jangan keluar, la yansarifu, janganlah dia keluar dari sholatnya, hatta yasma'a sautan, sampai dengar suara, sampai dengar suara, atau mencium aromanya. Jadi kalau nggak ada suara atau kalau nggak ada aroma, nah itu bisikan syaitan. Kadang ada tuh kita lagi sholat, kayak ada angin 1 gelembung 2 gelembung dari dubur. Nah ini keraguan-raguan. Kata Rasulullah yang sorry, janganlah keluar dari sholat. Hadis ini sama hampir persis dengan hadis tentang syubhat. Al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat. Yang namanya halal jelas, yang namanya haram jelas, dan di antara halal dan haram ada yang syubhat. Makanya kita harus menjauhi syubhat, keraguan gitu. Bahkan dalam surat Ali Imran atau Al-Baqarah, Ali Imran ayat 60 ada. Fala takunanna minal mumtarin. Al-haqqu mir rabbika. Yang namanya kebenaran itu dari Tuhanmu, dari Rabbmu. Fala takunanna minal mumtarin. Jangan kalian menjadi orang-orang yang ragu, dari golongan orang yang ragu. Enggak boleh kita ragu dalam masalah ibadah. Contohnya celana kita kena cipratan najis gitu. Tapi karena kita di atas motor, akhirnya kena angin, hilang itu cipratannya dan aromanya udah hilang. Nah, kita cuci semuanya untuk menghilangkan keraguan, kita cuci semua. Banyak hal-hal yang meragukan, apalagi zaman sekarang ini tentang makanan atau tentang jual beli. Jangan sampai ada keraguan di dalamnya. Kita beli makanan atau kita beli barang ke orang, kita ragu, ini barang kok murah banget, ini barang curian dari penadah apa nih? Kita nggak usah nanya ke orang yang, bang, ini barang curian atau bukan? Dalam ilmu fikih juga tidak diharuskan atau tidak dianjurkan untuk bertanya demikian. Ya udah, kita
yakin aja itu barang memang dijual, mungkin jual butuh gitu. Jadi harus ada keyakinan dalam diri kita. Kecuali emang kita datang ke sebuah tempat, emang tempat itu barang tadahan semua. Kalau dulu ada dua pasar, pasar bulat. Sekarang bulatnya nggak ada, tinggal rumputnya, namanya pasar bulat. Dekat Manggarai. Dulu emang itu banyak, sekarang tidak. Atau HP second di bawah jembatan Jatinegara ada. Habis stasiun ke sini arah Cipinang gitu. Apakah itu barang tadahan atau bukan? Nah itu ragu-ragu tinggalkan tempat-tempat yang demikian. Kalau dari seseorang yang jelas-jelas orang yang gak meragukan, oh mungkin dia jual dulu. Jadi harus ada husnudzon dalam diri kita. Kecuali tempat-tempat memang yang biasa menjual, yang kita tahu tempat itu tempat yang meragukan. Inilah kaidah yang harus dipegang oleh kaum muslimin. Bahkan ada sebuah kaidah lagi, al-yakin la yazulu syak. Keyakinan tidak bisa menghapus keraguan. Salat asar berapa rakaat, salat zuhur berapa rakaat? 4. Ketika kita salah, ini 3 apa 4 saya. Karena pada dasarnya atau al-aslu fi sholatil asri atau fi sholatil zuhri arba'an. Karena asal dari sholat zuhur dan sholat asar itu 4, ya udah, kita tanpa ragu-ragu, tanpa ada syak dalam diri kita, berarti nggak usah nambah 1 rakaat, yakinin aja, oh 4. Atau kita mau bangkit, ini bangkit ke rakaat ketiga apa rakaat kedua, ya harus duduk ya. Kita nggak usah di tengah-tengah mikir, nggak usah. Kita yakinin aja, ini rakaat berapa. Kalau bangkit berarti ini rakaat ketiga. Jangan sampai setelah itu kita mikirin lagi, nggak usah. Kenapa? Karena al-yakin, namanya keyakinan, la yazulu asyak, tidak menghapus, tidak bisa menghapus keraguan. Nah ini diantara contoh-contoh dari kaidah tersebut, kaidah fikih tersebut. Dak ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukan. Itu harus dipegang dalam kehidupan beribadah. Banyak contoh-contohnya, banyak sekali. Makanan juga demikian. Kita masuk ke restoran, kita lihat, wah ini yang jual muslim, walaupun namanya seafood, makanan laut, yang jual kayaknya bukan orang non-muslim, kayaknya muslim. Kita lihat di dapurnya nggak menyediakan makanan-makanan haram, atau tidak ada botol-botol penyedap rasa yang haram gitu. Kayak apa, anggur merah tambahan seperti itu. Kita lihat, ini insya Allah haram, kita makan, nggak usah ragu-ragu lagi. Tapi kalau kita melihat yang jual muslim, mukanya muka orang-orang agak kesana dikit ya. Nah, kayaknya meragukan nih, tinggalkan. Jadi lihat asal dari sesuatu tersebut. Kalau lihat orang lokal yang jual, orang lokal, maka ya. Karena banyak ini sekarang ini warung-warung yang bahkan nasi goreng sendiri itu pakai penyedap itu dari apa ya? Saya pernah diceritain Pak Mufti itu, pokoknya apa itu Pak? Angsiu. Iya, kayak seperti itu gitu. Itu tukang nasi goreng aja pakai gitu kan.
Nah ini sudah bahaya, kan? Sudah. Kalau dulu kan kita bisa bedain tuh. Nah ini warung makan di daerah Gelodok, ya kan? Kita nggak mampir, ya kan? Nah ini di pasar baru kita mampir, gitu. Kan yang jual beda, banyak orang Indonesia di Pacenongan. Gitu. Sekarang enggak di mana-mana ini, merepotkan. Bahkan kita kalau ke pasar sendiri kadang ragu. Ini ayam matinya karena disembelih apa ketika masuk ember pembersih ya? Kita lihat sendiri. Kita sering menyaksikan di pasar itu. Habis dipotong langsung dimasukin air hangat. Digiling biar bulunya rontok gitu. Dia sebenarnya mati tenggelam atau mati karena terpotong gitu. Akhirnya kita ragu juga. Mau beli ayam sendiri, potong sendiri repot. Makanya kita lihat, wah ini nyembelih orang Islam, yakin aja lah. Baca Bismillah dulu sebelum makan. Sehingga apa? Kehidupan kita baik ibadah ataupun bermuamalah enggak repot. Ini contoh-contoh dari kasus keraguan orang dalam beribadah atau bermuamalah. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya. Saya belum ingat ya. Tadi sempat disebutkan bahwa keyakinan tidak bisa menghapuskan keraguan. Ya. Itu pengertiannya gimana? Jadi kalau kita melihat nih, zaman dulu orang jualan di pasar ulet atau orang jualan di bawah jualan HP sekarang di bawah jembatan Jatinegara. Itu kita ragu dengan kehalalan barang itu. Makanya kita tinggalkan. Keyakinan tidak bisa menghapuskan keraguan. Karena asal dari tempat itu kita tahu itu tempat penadahan orang habis nyopet dijual di situ. Itu kan kita jadi ragu karena udah terbiasa tempat itu tempat barang penadahan. Dulu juga kita di pasar ulet tempat sepeda-sepeda yang kalau dicolong itu dijual di sana. Jadi kita ragu. Makanya keyakinan nggak bisa menghapuskan keraguan. Kalau yang pertama kan hilangkan keraguan menuju kepada keyakinan. Jadi kalau kita melihat yang jualan makanannya Pak Mufid, ya, udah nggak ragu lagi tuh, kan? Insya Allah halal kita makan. Walaupun yang dijual bakso pentol, gitu kan, dagingnya dapat dari mana, gitu kan, campurannya apa. Tapi karena yang jual Pak Mufid, udah insya Allah halal. Nah itu contoh dari kaidah pertama. Kalau contoh dari kaidah yang keyakinan tidak bisa menghapuskan keraguan, ya kita lihat tempatnya. Yang jual orang ini, gitu kan, orang yang matanya sipit, digelodok, ya. Kayaknya bukan non Muslim, gitu kan. Ngomongnya juga ngomong bahasa mereka, gitu. Jual seafood. Seafood itu paling enak kan pakai arah, Ya apa? ragu-ragu pakai arah, ya kan, atau apa gitu, kan. Wah ini ragu-ragu nih. Tinggal wallahu a'lam bishawab. Itu kira-kira contoh-contohnya. Ada lagi yang ingin bertanya ibu-ibu? Ada Pak Ustaz. Ya. Saya masih ingat Bapak menjelaskan kalau kita sholatnya cuma 4 rakaat. Kemudian kita ragu ini 4 atau 3 ya. Jadi kalau udah jadi ragu ini kan kata beliau tambahkan satu lagi daripada ragu nanti yang satu rakaat itu ada yang lebih katanya untuk mengusir setan sama sih beliau. Iya. Jadi kalau ibu ragu, nah ini beda ya. Kalau saya mencontohkan, kita harus yakin dengan apa yang kita kerjakan. Kalau sholat zuhur ini 3 apa 4 ya, tapi kita udah mau assalamualaikum nih, udah rakaat keempat ya, kita sudah tidak ada keraguan di situ. Tapi kalau kita ragu, perasaan ini rakaat ketiga dah. Kita hitung-hitung tuh, biasanya di sholat juga ada menerawang sedikit. Tadi rakaat pertama baca kulhu, rakaat kedua baca anas. Kok sekarang udah rakaat ketiga udah tasahud lagi aja ya? Nah berarti itu dia
yakinnya bahwa itu rakaat ketiga, atau dia ragu dengan tasyahud kedua itu adalah rakaat keempat, ya nambah, itu maksudnya. Jadi kalau ibu ragu, maka tambah satu. Tapi kalau ibu yakin, jangan tambah satu, ntar jadi 5. Itu kira-kira solusinya. Jadi ragu apa yakin dulu nih yang ada di benak. Kalau yang ada di benak adalah keraguan, seperti tadi kita lewat bawah kolong jembatan Jatinegara, flyover Jatinegara, kita ragu, ya kita tinggalkan, kita beli di toko yang lain. Tapi kalau kita yakin, kita lakukan atau datangi atau jangan nambah rakaat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Bisa dipahami, Bu? Iya. Jadi asalnya dalam diri kita keraguan apa keyakinan gitu, yang muncul. Kalau yang muncul adalah keyakinan pada sholat zuhur misalnya, ya berarti kita nggak nambah. Kalau yang ada dalam diri kita keraguan, berarti kita nambah satu atau rakaat yang kita ragu tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Masih ada waktu 7 menit. Tidak ada. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.